Hey, what's up guys, balik lagi bareng gue Rizky Fauzi. Kali ini gue bakalan ngasih edukasi lagi tentang apa aja sih yang kita tahu soal seks. Apa aja yang kita kenal soal seks. Ya, kalian mungkin bakalan mikir seks itu adalah hubungan intim aja. Tapi kalian nggak tahu apa aja sih hal-hal yang ada di seks itu. Dan ya misalkan kalau misalkan dari darah ya masih perawan apa enggak itu kan ada ya, dan itu nanti gue bahas. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video gue. Nah, di sini ntar gue jelasin gimana-gimananya tentang seks. Oke, langsung ke videonya. Oke, buat yang pertama, banyak banget pasti pertanyaan, malam pertamanya itu sakit gak sih? Itu biasanya cewek-cewek ya pada nanya kayak gitu. Malam pertama tuh sakit gak sih? Terus pada takut sakit, jadi nggak relax, terus jadi nggak nyaman, jadi nggak enak juga buat nikmatin malam pertamanya gitu kan. Nah, di sini tuh harusnya kalian relax aja, santai, itu nggak bakalan sakit gitu. Jadi ketika kalian relax, otot dari vagina itu nggak tegang. Jadi ketika kalian panik atau takut, dia itu akan tegang dan ngebuat penyempitan. Lalu kalau misalkan dipaksa langsung jadi sakit gitu. Itu yang kenapa dibilang kok bisa sakit. Jadi saran dari gue ya relax aja, santai. Buat yang mau malam pertama, relax ya. Oke, buat yang kedua, gue mau jelasin kalau misalkan vagina ini ketika malam pertama nggak berdarah, itu masih perawannya sih. Ya, jadi ketika vagina coba buat dimasukin ya, istilahnya apa ya, kalian berhubungan intim, terus si ceweknya ini nggak berdarah, itu nggak bisa dibilang dia nggak perawan, karena ada faktor-faktor yang bisa ngebuat si vagina itu nggak berdarah. Entah itu pernah jatuh dari sepeda, jadi si vagina ini jadi elastis, itu bisa berdampak juga gitu. Jadi jangan pernah mematokkan kalau misalkan nggak berdarah itu nggak perawan. Oke, buat yang ketiga, kalau misalkan berhubungan ini pakai pelumas, boleh nggak sih? Boleh aja kok, nggak apa-apa, karena emang ada faktornya kayak si vagina ini dia ngeluarin lendir yang sedikit, jadi bisa menyebabin keset ya, apa sih bahasanya itu ya, kalian di daerah kalian apa gitu, keset gitu, apa sih namanya, nggak licin gitu, kurang lendir jadinya, jadi bisa menyebabkan efek sakit gitu. Gak apa-apa mau pakai pelumas apapun, it's okay. Terus juga jangan maksain banget. Kalau misalkan emang udah normal gitu ya, masih vagina ini normal, ya udah gitu, jangan dipaksain buat pakai lagi, nanti jadinya becek gitu. Yang keempat, kalau misalkan nggak sengaja nelen air mani itu bisa nyebabin hamil gak sih? Oh, jelas enggak, karena emang kan di situ nggak masuk sel telur, jadi nggak bakalan hamil. Oke? Nah, ketika kita nggak sengaja nih ketelan, ya udah, it's okay aja, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya enak ya udah muntahin kan gitu. Oke, buat yang kelima, seks oral itu bahaya nggak sih buat kelamin? Ya, seks oral itu nggak bahaya buat kelamin, tapi bahaya buat mulut. Ya, itu bisa nyebabin kanker mulut, tenggorokan tuh. Seks oral itu kurang bagus ya, jadi santai aja gitu. Yang keenam, buang air kecil sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim itu wajib gak sih? Ya jelas wajib, karena membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kelamin kalian. Nah, nih efek dari HIV itu kotornya kelamin. Jadi kalau misalnya kelamin kalian kotor, itu bisa menyebabkan HIV. Kenapa? Karena
entah mungkin kalian kotor, jorok gitu bahasanya, kasar gitu, jorok lah, nggak bersih gitu, itu bisa nyebabin HIV. Jadi sering-sering bersihin lah. Oke, yang ketujuh, kalau misalkan kita melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman atau kondom, itu bisa menyebabkan hamil gak sih, walaupun si cowoknya melakukan ejakulasi. Nah, di sini tetap bisa hamil walaupun hanya sedikit sperma yang keluar ya. Misalkan kalian lagi asik nih, ya asik, kita nggak tahu apakah sperma itu sempat keluar sedikit atau enggak. Jadi kalau emang mau ngelakuin dan itu kepengen, ya pakai pengaman gitu, ya kan? Kalau misalkan hamil, kamu tanggung jawab. Yang kedelapan, kalau misalkan kita lagi bertengkar sama si suami atau si istri, terus kita ngajakin seks itu kan kebutuhan, itu bisa menyelesaikan masalah nggak sih? Ya jelas enggak dong, ya kan? Karena dengan seks itu nggak bakalan nyelesain masalah apapun gitu. Kalau misalkan ada kesalahpahaman kalian kayak gitu, ya kesalahpahamannya nggak bakalan selesai gitu. Jadi ya selesain dulu masalahnya, baru kayak gitu. Jadi relax. Sekian video dari gua. See you next time. See you next video and goodbye.